Shalom remaja sekalian, segala puji syukur kepada Tuhan atas hari yang indah ini karena kita bertemu lagi dalam ibadah remaja online. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja, tidak kira dimanapun kalian berada. Jadi, sebelum kita memulakan sesi remaja, marilah kita siapkan hati kita dan pemikiran kita dengan doa pembukaan. Shalom, sebelum kita memulakan ibadah remaja kita, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga pada saat ini kami berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebentar lagi kami akan memulakan ibadah remaja kami. Kami mohon pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua remaja yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Walaupun kita tidak dapat berkumpul di gereja bersama, tetap kita bersyukur karena kita masih dapat beribadah menggunakan ibadah online. Mari kita terus memuji Tuhan walaupun di mana kita berada.
Terima kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom anak-anak muda. Ini bersama saya Pastor Nelson dalam perkongsian firman Tuhan. Saya sangat bersyukur kita dapat bersama-sama di dalam ibadah online pada kali ini. Sebelum saya memulakan perkongsian firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar nanti, terlebih dahulu mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat dikembalikan kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami, dan itu bertumbuh dan berbuah di dalam pribadi kami. Kami sangat bersyukur karena kami dapat bersama-sama beribadah walaupun secara online. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi ini, terlebih firman Tuhan, dapat memberkati semua orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal hingga selesainya perkongsian firman Tuhan ini. Biar nama Engkau ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini saya akan menyampaikan bahagian daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21. Oke, anak-anak muda, keluarkan Alkitab kamu dan baca dengan suara yang kuat, yang lantang. Saya akan memimpin kita dalam pembacaan ini.
Oke, mari kita baca bersama-sama. Oke, dalam ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Inilah bagian firman yang kita dengar sebentar tadi, di mana ini adalah kisah tentang seorang hamba Tuhan yang sangat baik, yang hidup benar di hadapan Allah, yaitu Yusuf. Dan tema yang saya bawakan pada pagi ini adalah rancangan Tuhan dalam cabaran hidup. Kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan cabaran. Cabaran itu boleh saja datang atau terdiri daripada cabaran di dalam keluarga, mungkin itu godaan, dan mungkin itu soal harta benda dan sebagainya. Jika kita melihat dari sisi positif, cabaran ini sebenarnya dapat membentuk kepribadian kita, dapat membentuk kerohanian kita, dan juga emosi kita, itu karakter kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi dewasa. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti akan menghadapi cabaran, dari kita anak-anak sehinggalah kita dewasa. Seperti juga dalam kisah Yusuf ini, kita boleh baca di dalam Kejadian pasal 37 hingga pasal 50. Inilah cerita tentang Yusuf, di mana semasa anak-anak dia sudah menghadapi keadaan, situasi yang mencabar, yang boleh saja membuatkan dirinya berputus asa dan membenci keluarga atau membenci dirinya sendiri. Dalam kisah ini kita tahu bahwa Yusuf tidak disukai oleh abang-abangnya karena mimpi-mimpi yang diberikan kepada Yusuf sendiri. Dan Yusuf dia dibuli, dia dijual menjadi hamba, dia juga digoda oleh wanita, dia difitnah, dan dia dipenjarakan. Tapi Yusuf tahu bahwa tidak ada kesalahan yang dia lakukan, dan yang pasti Tuhan mengenal dan mengetahui pribadi Yusuf. Yusuf juga diberikan oleh Tuhan mimpi dan karunia menafsir mimpi. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga telah diberikan suatu karunia atau kemahiran, atau bakat, atau hikmat, atau kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Dan yang pasti untuk mengerjakan sesuatu demi kebaikan orang lain, di mana ada tujuan Tuhan kenapa kita lahir di dunia ini. Apa yang kita pelajari dari kisah hidup Yusuf? Di sini saya ingin kongsikan 3 hal kita dapat pelajari daripada kisah Yusuf. Yang pertama, penyertaan Tuhan dalam hidup orang benar. Kejadian 39 ayat 2 dan juga ayat 21. Inilah bukti pernyataan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bayangkan, walaupun Yusuf di dalam penjara, dia menjadi orang kesayangan kepala penjara ketika itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yusuf tidak melakukan sebarang kesalahan, tapi dia telah difitnah. Adakah diceritakan bahwa Yusuf komplain atau tidak puas hati? Tidak ada diceritakan tentang itu. Tapi apa yang diceritakan, Yusuf menjadi kesayangan. Berarti Yusuf tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Tidak ada yang perlu dia bela dalam diri dia. Tapi dia dengan iman, dengan percayanya, dia tahu bahwa Tuhan membela dia. Dan bukti pernyataan Tuhan membuatkan Yusuf menjadi orang kesayangan di dalam penjara. Di dalam perjanjian baru juga firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayo anak muda, mari kita mulai membaca firman Tuhan. Mari kita mulai percaya kepada firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Saya tidak tahu apa masalah, pencobaan yang kita alami saat ini. Tapi jika kita tinggal di dalam kebenaran, kita tahu kebenaran, kita taat setia dengan kebenaran firman Tuhan, percayalah Tuhan akan melimpahkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, rancangan Tuhan dalam hidup orang percaya demi orang lain. Mari kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20. Ini kata-kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang dahulu kamu berniat melakukan kejahatan terhadapku, tetapi Allah memaksudkan perbuatan kamu untuk tujuan yang baik, sehingga wujud apa yang terjadi sehingga hari ini, yaitu dengan terpeliharanya kelangsungan hidup ramai manusia. Kalau kita selidiki atau baca kisah tentang Yusuf ini, dari dia zaman kanak-kanak sepertinya tidak ada harapan dia menjadi seorang hamba. Tapi adakah Yusuf komplain dengan keadaannya? Dia menjadi seorang hamba yang mengerjakan pekerjaannya dengan benar, dengan bersungguh-sungguh. Buktinya adalah akhirnya dia dipercayakan dengan hal yang besar. Itulah kisah Yusuf. Apa yang terjadi di Mesir ketika itu, 7 tahun kelaparan. Bayangkan 7 tahun kelaparan. Tapi oleh karena Tuhan telah memberikan pengertian kepada Yusuf melalui mimpi, akhirnya Yusuf melakukan suatu hal di mana 7 tahun kelimpahan itu dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, mereka dapat menyediakan begitu banyak gandum sehingga boleh menampung keadaan orang-orang Mesir ketika itu. Dan hal yang ketiga yang kita boleh pelajari daripada kisah Yusuf adalah mengampuni. Kejadian 45 ayat 5. Ini kata-kata Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan kata-kata yang sangat positif daripada Yusuf. Yusuf menyadari bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan Yusuf yang tersedia bagi dia. Sehingga Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Malah Yusuf lagi berikan semangat kepada saudara-saudaranya. Kalau kita baca juga di Kejadian 50 daripada ayat 17 hingga 21, di mana ini adalah pernyataan di mana ada pengampunan yang terjadi di antara Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Dan melalui Kejadian 50 ayat 17 hingga 21 ini kita melihat bahwa tidak ada kebencian, tidak ada yang terpendam di dalam hati Yusuf. Karena kepercayaan Yusuf yang sungguh-sungguh kepada rencana Tuhan, keadaannya saat itu membuatkan Yusuf bukan fokus kepada apa yang sudah terjadi dalam hidupnya, tapi Yusuf fokus kepada rancangan Allah dalam kehidupannya. Dan terjadilah pengampunan saat itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu apa cabaran kamu dalam keluarga kamu, bagaimana hubungan kamu dengan orang tua kamu, dengan adik-beradik, dengan sahabat-sahabat di sekolah atau di gereja. Tapi jika ada orang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita, misalnya kita difitnah, sakit hati, tapi mari kita belajar daripada Yusuf, dan mari kita belajar juga mengerti apa tujuan Tuhan dan kenapa hal itu berlaku dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pasti tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan kita dewasa dalam kerohanian kita, emosi kita, karakter kita, tindakan kita juga. Dan mari kita renungkan setiap cabaran yang hadir dalam kehidupan kita itu disertai dengan firman Tuhan, dan kita percaya kepada firman Tuhan. Percayalah anak-anak muda, kau akan bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mengampuni itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hal itu sajalah yang boleh membuatkan kita hidup damai satu dengan yang lain. Matius 6 ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni itu bukan pilihan, tapi itu adalah perintah Allah. Apapun keadaan kamu, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, sama ada itu disebabkan oleh orang lain atau mungkin kesalahan kita sendiri, tapi mari belajar mengampuni. Matius 18 ayat 21 hingga 22 juga. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ini kata Petrus kepada Yesus. Sampai 7 kali, kata Petrus. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus kepadanya? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi mengampuni orang
bela mengampuni dengan sungguh-sungguh. Dan seberapa banyak kali pun orang mungkin melakukan kesalahan, mungkin kelemahan orang itu sendiri, tapi marilah belajar mengampuni. Nah, itulah perintah Allah dalam kehidupan. Nah, inilah ketiga hal yang kita dapat pelajari daripada kisah hidup Yusuf ini. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ini, saya ingin baca suatu kalimat yang saya buat untuk anak-anak muda. Dengarkan. Ketika engkau merasa bahwa tidak ada jalan keluar ketika menghadapi cabaran, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia mengenal kita dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Tapi dalam kita menghadapi cabaran itu, marilah kita belajar bersabar. Sekian perkongsian firman Tuhan saya pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kawan-kawan. Ayat kunci pelajaran kita minggu ini diambil daripada kitab Kejadian bab 50 ayat 20. Kamu sudah bermuafakat untuk melakukan kejahatan kepadaku, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya banyak orang dapat diselamatkan, seperti yang terbukti sekarang. Baiklah kawan-kawan, pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini adalah: pertama, menjadi seorang Kristen berarti kadangkala kita harus melalui pelbagai ujian. Mengapa Anda berpikir bahwa hal ini perlu dan apakah perasaan Anda terhadap hal ini? Kedua, menurut pendapat Anda, apakah persamaan dalam Kejadian 50 ayat 20 dan Roma 8 ayat 28? Baiklah, sebarang respon Anda boleh dikongsikan kepada pelayanan remaja SIB Bandara Kota Kinabalu di alamat seperti yang tertera di bawah. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama membacakan doa Bapa yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13. Mari kita baca bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terpujilah nama Engkau Yesus. Kami sangat bersyukur sekali lagi untuk ibadah kami pada pagi ini. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu sebentar tadi. Berkati juga setiap orang yang terlibat dalam sisi ibadah pada pagi ini. Kami tahu Tuhan, Kau akan menyertai kami sehingga akhir zaman. Berkat-berkat juga Tuhan, kami percaya kami sudah mendapatkannya, dan Engkau sudah memberikan kepada kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Tuhan Yesus, terus pimpin kehidupan kami hari demi hari. Kuatkan kami ketika kami menghadapi cabaran dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat kebijaksanaan yang kami menghadapi cabaran dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, nampaknya kelas remaja pun telah sampai di penghujungnya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap terima kasih kepada mereka yang telah menjayakan kelas remaja atas talian ini. Jika kalian mempunyai sebarang maklum balas,
kamu sangatlah dialo-alokan untuk komen di ruang komen di bawah ini. Jumpa kalian lagi pada ibadah remaja online yang akan datang. Stay safe, stay home, jumpa lagi. Tuhan memberkati.